Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, Bos. Yes. Bab 2381. Tang Zichen merasa seluruh tubuhnya bingung, tubuhnya tenggelam dengan keras ke tanah, seperti meteor, menabrak tanah, dan ketika dia mencapai tanah, dia masih langsung turun ke tanah. Tang Zichen pertama kali diserang oleh dewa perang pada level ini, yang semuanya hanya tebakan sebelumnya, dan baru sekarang dia sangat menghargai betapa kuatnya itu. Sebelumnya, Tang Zichen telah menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia dapat bersaing dengan dewa perang pada level ini sekarang karena dia memiliki begitu banyak senjata ilahi, tetapi sekarang ternyata Tang Zichen masih jauh dari cukup kuat untuk bersaing dengan dewa perang dari tingkat ini. Setelah Tang Zichen meniup ke tanah, Gao Xiaolian pasti tidak akan melepaskannya dan mengejarnya. Tentu saja, dia sepertinya melihat bahwa baskom di tangan Tang Zichen bukanlah sesuatu yang biasa, dia menginginkannya. Di dasar tanah, Tang Zichen merasa seperti tulangnya patah di mana-mana. Dalam keadaan normal, Tang Zichen pasti sudah mati, berkat bahan yang telah dimasukkan Tang Zichen ke dalam cermin penjungkir balik, itu sebabnya dia tidak mati seketika. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, Tang Zichen melantunkan mantra dan muncul di kamar Gao Xiaolian dari udara tipis. Detik berikutnya, seluruh tubuh Tang Zichen menghilang di tempatnya, dan di atas tablet batu itu, ada sosok yang diukir dari udara tipis. Sayangnya, sosok yang diukir itu memiliki wajah di belakang punggungnya, sehingga tidak bisa melihat siapa itu. Pada saat itu, Gao Xiaolian mengejar. Di mana orangnya? Gao Xiaolian tidak tahu harus berbuat apa. Tang Zichen tiba-tiba menghilang ke udara. Tidak tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Mungkinkah barusan orang itu masih bisa bergerak di udara? Bagaimana mungkin? Apa yang disebut gerakan spasial adalah gerakan seketika, kemampuan supernatural yang hanya bisa dikuasai oleh Kaisar Abadi karena dia telah menguasai hati Hong Meng. Pada saat itu, Gao Xiaolian melihat sebuah tablet batu di bawah tanah. Tablet batu itu tidak dipukul, hampir seukuran buku. Gao Xiaolian mengambil prasasti batu itu dan melihat sosok sederhana seorang pria terukir di atasnya, hanya saja itu terukir di punggungnya. Prasasti batu ini luar biasa. Gao Xiaolian langsung mengambil prasasti batu itu. Pada saat ini, Tang Zichen merasa seperti sedang tinggal di sebuah ruangan di mana salah satu sisinya tidak memiliki dinding dan dapat melihat dengan jelas keluar. Tang Zichen dengan jelas melihat bahwa Gao Xiaolian telah mengambil tablet batu ini. Sial, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Tang Zichen tertekan, sepertinya tidak ada jalan keluar sama sekali. Tang Zichen tidak tahu sudah berapa lama perang di luar berlangsung, dia tidak bisa melihatnya lagi. Pada saat Tang Zichen melihat dunia luar lagi, 7 atau 8 hari telah berlalu. Selain itu, hal pertama yang dilihat Tang Zichen adalah wajah Gao Xiaolian itu. Agar adil, wajah Gao Xiaolian ini cukup halus, milik rata-rata pandangan pertama, tetapi semakin cepat, semakin baik. Gao Xiaolian itu sedang memegang tablet batu itu, melihat ke kiri dan ke kanan. Aneh, batu apa ini? Apa gunanya? Jika itu batu biasa, aku tidak percaya, tapi jika itu sesuatu yang baik, toh aku tidak bisa melihatnya. Gao Xiaolian bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat tablet batu itu. Itu seharusnya ada di kamar Gao Xiaolian saat ini. Juga perang tampaknya telah berakhir. Nona Gao kembali ke alam abadi, kembali ke kamarnya, dan kemudian mengeluarkan tablet batu untuk keberuntungan. Tang Zichen duduk di kamarnya di dalam tablet batu dan menghela nafas. Dia tidak tahu apa hasil dari perang, tapi sepertinya dinasti Prancis sangat berbahaya. Tang Zichen benar-benar tidak tahu sekarang. Haruskah saya keluar? Jika saya keluar, saya akan segera ditangkap, dan selain itu, ini sudah menjadi alam abadi, Kaisar Abadi sedang mencarinya. Nona Gao Xiaolian itu tidak bisa melihat jalan keluar dari pintu, jadi dia meletakkan tablet batu itu dan berkata, sepertinya tidak ada yang bisa dipelajari, jadi saya akan memperlakukannya sebagai hiasan. Setelah mengatakan itu, Nona Gao meletakkan tablet batu itu di deretan rak buku di kamarnya. Tang Zichen dapat dengan jelas melihat seluruh ruangan. Seseorang, siapkan air mandi untukku. Gao Xiaolian menginstruksikan pelayannya.
Ya, beberapa pelayan berjanji di luar. Gao Xiaolian meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, setelah bertengkar dengan Wu Tian selama 7 hari 7 malam, saya baru saja kembali. Saya benar-benar lelah, saya ingin mandi dengan baik. Tang Zichen mendengar gumaman Nona Gao dengan kesadaran jernih. Tidak lama kemudian, para pelayan membawa ember mandi dan mengambil air panas. Setelah para pelayan pergi, tentu saja Gao Xiaolian tidak tahu ada yang melihat, mengira tidak ada orang di sana, dan pergi. Wow, Tang Zichen melihatnya di monolit dan hampir mimisan. Tubuh yang montok, hehehehe. Tang Zichen tertawa. Gao Xiaolian memasuki tong kayu di bawah mata Tang Zichen dan duduk di dalamnya. Tang Zichen berkata, saya tidak pernah berpikir akan ada dewi prajurit lain di dunia abadi dengan tubuh yang begitu kuat. Wajahnya terlihat sangat biasa pada pandangan pertama, tetapi semakin Anda melihatnya, semakin tahan lama, sungguh anak yang baik. Tang Zichen menelan ludahnya. Setelah mandi sebentar, mata Gao Xiaolian kusam, seolah ada sesuatu yang dipikirkannya. Aku sangat menginginkan seorang pria. Tiba-tiba, takau. Wow, teriak Tang Zichen, aku benar-benar tidak melihatnya datang. Beberapa detik kemudian, tetapi Gao Xiaolian menghela nafas. Sayangnya, melihat semua dewa perang di seluruh alam abadi, tidak satu pun dari mereka yang memiliki 3 istri dan 4 selir, dan tidak peduli apapun, saya, Gao Xiaolian, tidak akan pernah memilih untuk menjadi salah satu dari yang lain. Semakin tinggi Anda pergi, semakin kesepian Anda. Seandainya saya tahu saat itu, saya mungkin juga tidak menjadi begitu kuat, atau setidaknya lebih lemah, saya akan memiliki lebih banyak pilihan. Tang Zichen tahu bahwa seluruh Gao Xiaolian baru saja bangkit seperti Leng Tianling, atau bahkan, jauh lebih pendek dari kebangkitan Leng Tianling. Ketika dia berbalik suatu hari, dia sudah berdiri di puncak puluhan dewa perang yang kuat di alam abadi, dan hanya ada beberapa pria yang bisa dia pilih, jadi dia benar-benar meninggalkan dirinya untuk menjadi wanita sisa terkuat di dunia. 3 alam. Setelah berendam selama 1 jam, Gao Xiaolian melangkah keluar dari tong dan berdiri di depan cermin, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah mengagumi tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, Gao Xiaolian menghela nafas. Apa masalahnya? Di dunia ini, hanya Anda yang bisa menghargai tubuh Anda sendiri. Saya telah menjaga tubuh saya dengan baik, itu hanya untuk kesenangan saya sendiri. Terkadang ketika saya memikirkannya, saya sangat menyesal bahwa saya tidak pergi untuk cinta yang besar ketika saya lemah, dan sekarang saya berdiri di puncak Triloka, itu tidak mungkin lagi. Meskipun ada beberapa dewa perang yang mengejar saya, seperti Leng Tianling dan dewa perang angin dan api, tetapi mereka semua memiliki begitu banyak anak dan cucu, aku tidak menginginkan mereka. Tiba-tiba, Gao Xiaolian, yang tidak lagi hanya bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba berteriak. Hari seperti ini, sangat membosankan. Surga, kamu memberiku seorang pria. Sekarang, jika seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana, aku tidak peduli apakah dia kuat atau lemah, aku terbuka untuk itu, aku tidak ingin terus menjadi gadis sisala. Gao Xiaolian berteriak dengan cara yang gila. Dia tahu itu tidak mungkin dan tidak ada yang akan mendengarnya, itu sebabnya dia mengatakannya. Dia tidak bisa begitu saja menemukan pria yang lemah atau pria yang tidak layak untuknya. Terkadang dia benar-benar ingin berpikiran terbuka dan hanya menemukan pria yang lemah. Saat ini, Tang Zichen, yang berada di monolit, tidak percaya. Sialan, apakah ini wanita yang gila karena menginginkan seorang pria? Sungguh gila untuk menjadi serius di depan orang dan kembali ke kamarmu. Di dalam benak Don, dia berkata, haruskah saya muncul saja? Ngomong-ngomong, dia mengatakannya sendiri, jika seorang pria muncul entah dari mana saat ini, itu terbuka, kurasa dia tidak akan mengatakan panik, kurasa dia benar-benar menahan diri. Gao Xiaolian itu tertawa getir, tidak mungkin surga begitu baik padaku, aku pantas mati sendirian. Pada saat itu, Tang Zichen melantunkan mantra dan muncul di kamar Gao Xiaolian tiba-tiba. Ketika Gao Xiaolian menoleh, dia berteriak, hanya untuk melihat pria jelek itu tiba-tiba muncul. Tahukah Anda, saat ini Gao Xiaolian masih mengagumi tubuhnya di depan cermin. Bajingan.
Gao Xiaolian Yue sangat marah, dan dengan gerakan tangannya, pakaian itu secara otomatis melayang masuk dan dalam sekejap mata, dia mengenakan pakaian itu. Gao Xiaolian Yue membunuh ke arah Tang Zichen. Tunggu! Don Zichen berteriak. Kamu bajingan! Gao Xiaolian sangat marah, dia telah mempertahankan kepolosannya begitu lama, tetapi itu dinodai oleh pria ini, tidak ada pria yang pernah melihat tubuhnya, dan hari ini dia menunjukkannya kepada pria jelek, dia benar-benar ingin mati, itu menjijikkan seperti dia makan kotoran tikus. Tang Zichen sibuk berkata, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa jika seorang pria muncul begitu saja sekarang, Anda terbuka untuk membunuh saya. Gao Xiaolian terkejut, seolah-olah dia memang mengatakan hal seperti itu. Wajah Gao Xiaolian memerah, sedikit malu pada dirinya sendiri, dia pikir tidak ada yang tahu sebelum dia mengatakan itu. Jadi kenapa, dengan kamu menjadi gadis yang jelek, gadis ini ingin muntah ketika dia melihatmu, dan kamu masih memiliki harapan sia-sia untuk membuatku berpikiran terbuka, pergilah ke neraka. Kau tidak menepati janjimu. Konyol, kenapa aku harus menepati janjiku padamu? Kamu berdoa ke surga, dan sekarang surga telah memberikannya kepadamu dan kamu tidak menginginkannya, bagaimana kamu membiarkan surga membantumu di masa depan? Kamu bahkan tidak melihat seperti apa kamu terlihat seperti benjolan. Tang Zichen berkata, salah aku hanya menyamar sekarang ini bukan wajah asliku, kamu berani mengatakan aku jelek setelah kamu melihat wajah asliku. Sapuan ilahi Gao Xiaolian tidak mengungkapkan tubuh asli Tang Zichen. Kamu masih ingin membohongiku. Aku sedang tidak ingin membohongimu, kamu tidak bisa melihat melalui tubuhku yang sebenarnya, bahkan jika kamu seorang immortal emperor. Kamu, Gao selesai, Tang Zichen mendapatkan kembali penampilan aslinya. Orang yang tadinya jelek dan ingin muntah tiba-tiba menjadi dewa laki-laki. Gao Xiaolian memandang Tang Zichen dengan tercengang, sepertinya tidak bisa menggerakkan matanya karena sangat tampan, tidak ada pria di dunia yang pernah melihat pria setampan itu. Tang Zichen berkata, bagaimana, apakah kamu masih berani memanggilku jelek? Gao Xiaolian mendengus, kamu terlihat agak familiar, siapa kamu? Orang macam apa aku ini, maafkan aku karena tidak bisa mengatakannya. Alis Gao Xiaolian berkerut berpikir, dan tiba-tiba teringat bahwa Kaisar Abadi dulu mengirim pasukannya untuk mencari seorang pria bernama Tang Zichen, dan seperti inilah potret itu. Kamu pemberontak Tang Zichen. Wah, treadmill yang luar biasa. Fu, hei, kamu tidak akan menawarkanku kepada Kaisar Abadi, kan? Kalau tidak, jika aku bisa mengorbankanmu untuk Kaisar Abadi, maka aku akan membuat pencapaian besar, kenapa tidak? Tang Zichen mendengus, jika Anda menawarkan saya kepada Kaisar Abadi, bolehkah saya bertanya apakah Kaisar Abadi akan memberi Anda seorang pria? Saya mendengar semua yang baru saja Anda katakan di kamar mandi, Anda tidak ingin menjadi sisa, Anda menginginkan laki-laki sangat buruk sekarang, tetapi kamu sangat kuat, semua yang bisa menandingi kamu sudah penuh dengan anak cucu, kamu tidak ingin memperparah dirimu, jadi kamu tinggal sisa, tetapi kamu sangat menginginkan laki-laki. Aku tidak percaya kamu tahu begitu banyak, tapi sepertinya aku akan membunuhmu lebih banyak lagi. Tinggi. Tang Zichen berkata, kamu tidak menepati janjimu. Gao Xiao Yue menggigit bibirnya dan berkata, baiklah, aku akan berpikiran terbuka. Apa yang sedang kamu lakukan? Gao Xiaolian menatap Tang Zichen seperti ular beludak yang menatap mangsanya. Apa yang akan kulakukan, kau tahu? Brengsek. Tang Zichen berpikir dalam hatinya, bukankah seharusnya dia dicemarkan oleh Gao Xiaolian? Namun, mengapa Tang Zichen sama sekali tidak merasa takut? Kalau begitu ayolah, aku sudah tahu rahasia batinmu, jadi daripada keluar dan menemukan yang acak, akulah yang akan menjadi orangnya. Gao Xiaolian terkoyak, dalam hati berkata, haruskah saya berpikiran terbuka atau tidak? Sangat sulit untuk menolak. Ya Tuhan, beri aku sedikit petunjuk. Gao Xiaolian terkoyak. Tang Zichen lebih suka dia berpikiran terbuka, toh dia tidak akan kehilangan apapun, mungkin, dia bahkan bisa mengambilnya untuk ini, lagi pula, seorang dewi prajurit akan sangat membantu Tang Zichen untuk menjadi raja di masa depan.
Tang Zichen sudah memiliki istri yang lebih kuat, tapi sayangnya, dia tidak mengenalinya. Itu adalah Biarawati Dewi Laut Selatan. Jika Biarawati Dewi Laut Selatan dapat mengenali Tang Zichen sebagai suaminya, maka itu akan bagus. Tang Zichen dapat segera menemukan gunung untuk menjadi raja dan menghadapi pengadilan abadi secara terbuka. Lagi pula kekuatan biarawati ilahi itu berada pada level yang sama dengan petapa agung 10.000 valet, dan petapa agung 10.000 valet bahkan tidak bisa mengalahkan 3 dewa perang bermata, dewa perang Ling Surgawi, dan dewa perang angin dan api, dan Gao Xiaolian ini tentu saja juga tidak bisa menang. Hei, nak, apa yang kamu pikirkan? Gao Xiaolian bertanya, meskipun dia berkata dalam hati bahwa dia ingin menawarkan Tang Zichen kepada Kaisar Abadi, selalu ada perasaan enggan. Memikirkanmu, bersikaplah seperti dirimu sendiri atau aku akan menawarkanmu kepada Kaisar Abadi sekarang. Tinggi. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu tidak akan menawarkanku kepada Kaisar Abadi. Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan segera mengirimmu ke sana. Kamu tidak akan, aku bisa melihat bahwa kamu enggan, lagi pula, kamu telah ditaklukkan oleh penampilanku. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menjadi narsis aku, Gao Xiaolian, seorang dewi prajurit wanita, akan ditaklukkan oleh penampilanmu sebagai anak nakal. Tinggi. Aku bukan anak nakal, aku orang yang bahkan tidak bisa merasakan Kaisar Abadi. Aku ditakdirkan untuk menjadi sosok hebat yang menghancurkan bumi di masa depan. Gao Xiaolian, kan, kamu baru saja mengatakannya ketika kamu mandi bahwa Anda benar-benar menginginkan cinta yang besar. Saya pikir kesempatan Anda akan datang. Jika Anda mengikuti saya, cinta besar yang Anda inginkan akan segera datang. Diam, teriak Gao Xiaolian. Aku tidak menggodamu, aku serius, aku ditakdirkan untuk menjadi musuh Kaisar Abadi, dan aku juga ditakdirkan untuk melawan pengadilan abadi di masa depan. Jika kamu mengikutiku, kamu pasti akan melawan pengadilan abadi juga. Katakan padaku sendiri, bukankah sensasional bahwa kamu membuat musuh pengadilan abadi untuk seorang pria? Gao Xiaolian kaget, sepertinya masuk akal menjadikan musuh surga bagi seorang pria itu memang dianggap sensasional. Hahaha, cinta yang besar dan tulus ada di depanmu sekarang, apakah kamu menghargainya atau tidak, itu terserah kamu, jangan katakan surga tidak memberimu kesempatan. Gao Xiaolian menemukan bahwa dia semua dikatakan dan dilakukan dengan sedikit detak jantung. Faktanya, Gao Xiaolian memang berpikir bahwa hidupnya saat ini bukanlah yang dia inginkan, dan jika dia bisa membuat percikan besar itu belum tentu lebih baik daripada mengacaukannya sekarang. Xiao Yue, bagaimana pertimbangannya? Diam, siapa yang menyuruhmu memanggilku Xiao Yue? Kamu bocah Golden Immortal, beraninya kamu memanggilku Xiao Yue? Teriak Gao Xiaolian. Tang Zichen tersenyum, kamu menantu perempuanku, jika aku tidak memanggilmu Xiao Yue, apakah aku harus memanggilmu senior? Aku salah satu dari lusinan dewa perang terkuat di alam abadi, aku seniormu sekarang, jika kamu berani bersikap kasar padaku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jadi, kamu tidak keberatan dengan fakta bahwa kamu adalah menantu perempuanku. Aku baru saja mengatakan kamu adalah menantu perempuanku dan kamu bahkan tidak membantahnya. Sebaliknya kamu terobsesi dengan gelar senior. Secara psikologis, kamu sangat ingin menjadi menantu perempuanku di dalam. Kamu mencari kematian. Tiba-tiba, Tang Zichen memanfaatkan kurangnya perhatian Gao Xiaolian dan menciumnya dalam satu gigitan. Gao Xiaolian bergidik dan merasa seolah-olah dia lemah. Mengapa ini terjadi, mengapa tidak ada kekuatan, dan mengapa tubuhku semua lunak? Pada saat ini, hati Gao Xiaolian terkejut, terlebih lagi tubuhnya semakin lembut dan lembut, dia berpikir bahwa Tang Zichen telah melakukan sesuatu untuk dia, tetapi segera terjadi bahwa ini adalah kelemahan hatinya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana menyingkirkan masalah tersebut, katanya. Tidak ada detail lagi setelah itu, lewati sejuta kata di sini. Beberapa jam kemudian, Gao Xiaolian terbaring lemah di dada Tang Zichen, tetapi tidak ada kebencian di wajahnya, sebaliknya, dia tersenyum tipis. Tang Zichen, di sisi lain, sedang meletakkan tangannya di belakang kepalanya, tampak seperti sedang merasa nyaman.
Gao Xiaolian mengangkat kepalan kecilnya dan meninju dada Tang Zichen dengan lembut 2 kali, dan berkata dengan suara cengeng, "Kamu penjahat kecil, begitu saja, kamu telah menaklukkan, benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan denganmu." Hahaha. Tang Zichen tertawa dalam serangkaian tawa puas. Tang Zichen berkata, "Xiao Yue, apakah kamu mengaku sebagai menantu perempuanku sekarang? Orang-orang bersikap seperti itu padamu, tidak bisakah aku mengakuinya? Maka kamu harus memikirkannya, menjadi menantu perempuanku bisa berisiko. Singkatnya, hari ini kamu akan menjadi menantu perempuanku, besok aku akan menjadikanmu ibu peri." "Set, pelankan suaramu," bisik pantatku. Kaisar Abadi tidak tahu kecuali dia kebetulan berada di pintu dan dia mendengarnya. Ini berada dalam batas-batas alam peri, lagi pula tidak baik mengatakan hal-hal seperti itu secara terbuka. Mereka yang semuanya akan menjadi ibu peri mulai sekarang, lihat sedikit pandanganmu ini. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Tinggi. Hehehe. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri, sepertinya terkadang, menjadi tampan tidak terlalu buruk. Pada saat itu, Tang Zichen tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar dinasti Prancis? Apakah sudah pergi?" Gao Xiaolian berkata, "Tidak menghitungnya." "Apa maksudmu tidak sepenuhnya dihitung?" "Pengadilan abadi kita dan dinasti Fa bertempur selama 7 hari 7 malam, 100.000 pasukan dinasti Fa benar-benar dimusnahkan, sebagian besar pusat kekuatan tingkat abadi juga mati, dan dewa pertempuran berpangkat tinggi, dinasti Fa awalnya memiliki 7 atau 8 dari mereka, tetapi sekarang mereka hampir mati, hanya menyisakan 1 Fa Wutian yang masih lolos. Bukan berarti itu benar-benar hancur. Ya, bisa dibilang begitu. Tetapi sebagian kecil dari dinasti Fa melarikan diri, tetapi Kaisar Abadi tidak terlalu senang karena Fa Wutian yang paling diinginkan oleh Kaisar Abadi agar dia mati melarikan diri." Tang Zichen menghela nafas dan bertanya-tanya apakah Falan Nona sudah mati. Tang Zichen tidak bertanya kepada Gao Xiaolian karena dia pasti tidak tahu siapa Nona Falan, dan selain itu, berbahaya jika membuatnya cemburu atau semacamnya. Gao Xiaolian bertanya, "Suamiku, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" "Ah, bawa aku pergi." "Kapan saja, ya, tapi aku harus memberi pelajaran pada Kaisar Abadi sebelum aku pergi." "Apa maksudmu?" "Aku akan bersembunyi di monolit, kamu membawaku ke pengadilan peri, aku ingin buang air besar di tempat tidur Kaisar Peri." "Han, apa? Kamu tidak ingin melakukan itu untukku? Tapi, itu terlalu berisiko. Bagaimana mungkin kamu membawaku bersamamu? Rata-rata orang yang melihat tablet itu bahkan tidak akan tahu apa yang ada di sana, dan selain itu, dengan aku di sana, Kaisar Abadi tidak dapat merasakan tablet itu sama sekali, dan bahkan sekarang, jika Kaisar Abadi merasakanmu, dia tidak bisa merasakan apa yang kamu lakukan sekarang. Kalau begitu bukankah aku dalam bahaya? Apa yang Kaisar Abadi lakukan untuk merasakanmu untuk alasan yang bagus, kemungkinan itu sangat rendah. Jika dia benar-benar merasakanmu, dia akan muncul sejak lama. Juga ada begitu banyak makhluk abadi di dunia abadi, selalu mustahil bagi Kaisar Abadi untuk tidak melakukan apapun untuk merasakan satu persatu setiap hari." "Kapan kamu bisa pergi ke pengadilan abadi?" Tang Zichen bertanya. "Aku tidak mendapat banyak kesempatan untuk pergi ke pengadilan abadi, dan aku tidak bisa pergi ke sana tanpa dipanggil oleh Kaisar Abadi, tapi aku punya sepupu yang merupakan pelayan istana di pengadilan abadi, dan dia pergi ke pengadilan abadi. Pengadilan abadi setiap hari untuk rotasinya, dan karena dia terlalu rendah dan benar-benar diabaikan oleh Kaisar Abadi dalam peran terendah, saya pikir dia lebih cocok untuk membawa Anda ke pengadilan abadi." "Oke, kalau begitu dia, di mana dia? Tapi apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu yang sangat membosankan?" "Bagaimana ini bisa dianggap membosankan? Pikirkan sendiri, ketika Kaisar Abadi ingin tidur, dia mengangkat selimut dan menemukan setumpuk kotoran dengan catatan di bawahnya. Catatan itu mengatakan, Tang Zichen datang ke sini untuk mengambil kotoran. Menurutmu bagaimana perasaan Kaisar Abadi?" Puff. Gao Xiaolian tidak bisa menahan tawa. Itu memang lucu, tapi terlalu kekanak-kanakan, tapi Tang Zichen suka melakukan itu, dia mendukungnya. "Pergilah kalau begitu, dan amanlah."
Jangan khawatir. Keesokan harinya, Gao Xiaolian membawa tablet itu bersamanya ke kediaman sepupunya. Tempat tinggal sepupu Gao Xiaolian juga ada di rumah Gao Xiaolian. "Sepupu, kamu datang menemuiku," seorang gadis kecil berkata dengan gembira. Gadis kecil ini, dengan penampilan rata-rata, jauh lebih tidak tahan lama dibandingkan Gao Xiaolian, dan bahkan biasa saja, gadis seperti ini benar-benar tidak mudah menarik perhatian siapapun. Tang Zichen melihat sepupu Gao Xiaolian melalui tablet batu. Gao Xiaolian Yue mengeluarkan ikat pinggang dan berkata, "Yun, ini untukmu." Di belakang ikat pinggang ini ada batu abu-abu seukuran kancing yang terlihat seperti tertanam dengan batu permata. Item ini adalah tablet batu yang telah diubah oleh Tang Zichen. Awalnya, Tang Zichen berpikir bahwa tablet batu itu terlalu besar, tetapi dia tidak menyangka bisa mengubahnya menjadi bentuk apapun hanya dengan mengucapkan mantra. "Terima kasih sepupu." Ikat itu, yang bernama Yun, dengan senang hati mengikat-ikat pinggangnya. "Yun, apakah kamu akan pergi ke pengadilan siang hari ini?" "Ya, aku mengambil shiftku di malam hari." "Yah, lakukan pekerjaan dengan baik. Jangan khawatir, sepupu, aku tidak akan mempermalukanmu." "Lanjutkan." Sore itu, Tang Zichen memasuki pengadilan abadi melalui Xiao Yun. Tidak ada tekanan sama sekali, itu terlalu mudah. Setelah memasuki pengadilan abadi, Yun kembali ke kamar pelayannya sebelum buru-buru pergi ke kamar tidur Kaisar Abadi dan Ibu Abadi untuk membereskan urusan internal mereka. Kamar tidur Kaisar Abadi dan Ibu Abadi sangat besar, dan butuh lebih dari setengah hari untuk menyelesaikannya. Tang Zichen bersembunyi di tubuh Yun setiap saat. Ketika mereka selesai merapikan tempat tidur Kaisar Abadi dan pergi ke tempat lain, Tang Zichen dengan cepat meninggalkan tablet batu di tubuh Little Yun dengan satu mantra, dan pada saat yang sama Tang Zichen juga mengambil tablet batu itu. Kemudian, Tang Zichen segera mengotori tempat tidur Kaisar Abadi dan meninggalkan catatan lain. Namun, Tang Zichen merasa itu tidak cukup menarik, dan tiba-tiba teringat bahwa Nian King, yang tubuhnya telah dia bunuh terakhir kali, masih dalam kepemilikan Tang Zichen. Jadi, Tang Zichen memotong kepala Nian King dan memasukkannya ke dalam selimutnya. Setelah melakukan ini, Tang Zichen menemukan sudut dan menyamarkan tablet itu sebagai batu kecil dan menyembunyikannya di pot bunga di sudut, lalu Tang Zichen bersembunyi di dalamnya. Dengan cara ini, itu tidak akan membahayakan Yun, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk ditemukan. Tang Zichen bersembunyi di pot bunga dan dapat dengan jelas melihat kamar Kaisar Abadi. Setelah 2 jam, Kaisar Abadi dan Ibu Abadi kembali ke kamar masing-masing. Kaisar Abadi menghela nafas, bajingan Fawu Tian membiarkannya melarikan diri kali ini benar-benar membuatku kesal. Kaisar Abadi, lupakan saja, Fawu Tian juga orang yang kuat, tidak mudah untuk benar-benar membunuhnya. Ibu Abadi menghibur. Fawu Tian adalah inti dari dinasti Fa, jika kita tidak membunuh Fawu Tian itu tidak akan menjadi akhir dari dinasti Fa sama sekali, bagaimana jika dia kembali suatu hari nanti? Kaisar Abadi, jangan bicarakan ini, kamu sudah membicarakannya selama berhari-hari, malam yang panjang itu panjang, mari bersenang-senang. Kata Ibu Peri. Kaisar Peri memelototi Ibu Peri dan mendengus, Funko, kamu hanya tahu Funko. Kaisar Peri, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, kamu mungkin juga menemukan kesenangan, datang ke sini. Ibu Peri tiba-tiba marah. Tang Zichen, yang bersembunyi di pot bunga, hampir muntah. Kaisar Peri agak menolak dan berkata, bukankah aku baru saja memberimu kesenangan tadi malam, mengapa kamu ingin bersenang-senang lagi malam ini? Ibu Peri tidak puas dan berkata, Kaisar Xian, saya masih ingin bersenang-senang, beri saya kesenangan, meskipun saya memberikannya tadi malam, tetapi, setiap kali Anda melakukannya. Ibu Peri tidak berani mengatakan apa-apa lagi, takut dia akan dibunuh oleh Kaisar Peri. Sangat membosankan hanya bersenang-senang selama beberapa detik setiap saat. Baiklah, Kaisar Peri harus berjalan. Ibu Peri sangat bersemangat dan pergi ke tempat tidur terlebih dahulu, mengangkat selimut dan langsung berbaring. Saat itu, Ibu Peri merasakan sesuatu di selimut. Ibu Peri sibuk mengangkat selimutnya.
Tetapi Kaisar Abadi tidak tahu, melihat bahwa Ibu Peri sangat aktif, dia malu untuk menjadi begitu pasif, jadi Kaisar Abadi menerkamnya, dan pada saat dia melakukannya, Ibu Peri kebetulan mengangkat selimutnya. Akibatnya, wajah Immortal Emperor tiba-tiba jatuh ke atas kasur empuk. Ada apa? Kaisar Peri bergegas dan menyeka benda lengket dari wajahnya. Kuning manusia. Tubuh Kaisar Abadi bergetar, dan pada saat ini, sepertinya otaknya mengalami korsleting, bagaimana mungkin ada kuning manusia di tempat tidur. Ibu Peri juga bodoh. Tampar. Kaisar Abadi mengira Ibu Peri sengaja menidurinya dan menamparnya. Ibu Peri menjerit dan ditampar dari tempat tidurnya. Kaisar Abadi, kamu jalang, bahkan Kaisar ini berani mempermalukanmu, bukankah kamu hanya mengeluh bahwa aku tidak memberikan cukup kesenangan, kamu berani mengajukan keluhan. Kaisar Abadi menunjuk ke Ibu Abadi dan berteriak padanya. Ibu Abadi dengan sedih berkata, Kaisar Abadi, saya salah dituduh, saya tidak tahu apa-apa tentang itu, Aku baru saja akan mengangkat selimut untuk melihatnya, tetapi siapa yang tahu bahwa kamu tiba-tiba melompat ke atasku, dan akibatnya, kamu melompat ke atasku. Kamu masih berani membantah ini istana surgawiku, siapa yang berani menaruh kuning manusia di tempat tidurku, kalau bukan kamu siapa lagi? Pada saat itu, Kaisar Abadi tiba-tiba melihat ada sesuatu yang tersembunyi di dalam selimut dan bertanya apa lagi yang ada di dalam selimut. Ibu Peri bergegas dan mengangkat selimut sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah kepala muncul. Nian King. Ibu Peri itu konyol. Kaisar Abadi juga konyol. Oh, Kingerku, oh. Ibu Peri berteriak. Pada saat itu, Kaisar Abadi melihat catatan yang berbunyi Tang Zichen datang ke sini untuk menarik dan menawarkannya kepada Kaisar Abadi, dan saya harap Kaisar Abadi akan tersenyum. Tang Zichen. Kaisar Abadi meraung, dan raungan ini membuat seluruh istana abadi bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kamar Kaisar Abadi. Kaisar Abadi juga pusing karena amarah hingga mengaum begitu keras, jika tidak bagaimana dia akan membiarkan orang tahu tentang masalah skandal seperti itu. Dalam waktu singkat pelayan dan pelayan wanita yang tak terhitung jumlahnya datang. Kaisar Abadi, Ibu Abadi, apa yang terjadi? Saya melihat Ibu Peri memegang kepala dan menangis, sementara Kaisar Peri berdiri di tubuh rumah gemetar, dan wajah Kaisar Peri masih tampak ternoda kuning manusia, dan di lantai ada catatan, dan dari tentu saja, di tempat tidur Kaisar Peri dan Ibu Peri, sepertinya ada seonggok barang yang tergencet. Wajah semua orang berubah, seolah-olah mereka mengerti apa yang telah terjadi. Kaisar Abadi berteriak, segera, sekarang tutup seluruh pengadilan abadi untukku, bahkan sedikit pun udara tidak akan diizinkan mengalir keluar. Ya, banyak pria segera pergi untuk melakukannya. Tang Zichen bersembunyi di pot bunga, menertawakan pemandangan itu, melihat Kaisar Abadi marah seperti ini, itu keren. Setelah itu, anak buah Immortal Emperor inci demi inci, mencari dan menyelidiki masalah tersebut. Sayangnya, hasilnya berbicara sendiri. Tang Zichen seperti udara, dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Kaisar Abadi meraung marah. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa masalah ini, yang sama sekali tidak dapat dihentikan penyebarannya, dengan cepat menyebar ke seluruh alam abadi. Di rumah Gao Xiaolian, anak buahnya melaporkan, Tuan, berita terbaru menyebar dari pengadilan abadi. Katakan. Gao Xiaolian bertanya dengan cemas, dia takut Tang Zichen telah ditangkap. Tang Zichen menarik segumpal kuning manusia di tempat tidur Kaisar Abadi, dan yang lebih luar biasa lagi, Kaisar Abadi menyentuh kepala Nianxing di selimutnya. Gao Xiaolian tertawa. Tuan, semua dewa perang sekarang menuju ke pengadilan abadi untuk membantu Kaisar Abadi mencari Tang Zichen itu. Tentu saja, jika semua orang pergi aku juga harus pergi atau Kaisar Abadi akan mencurigaiku. Jadi, Gao Xiaolian sibuk bergegas ke pengadilan abadi. Ketika dia tiba di pengadilan abadi, dia menemukan bahwa hampir semua makhluk abadi ada di sana. Gao, Kaisar Abadi pasti sangat tertekan hingga dia ingin mati, dia tidak tahu harus meletakkan wajahnya di mana. Kaisar Abadi telah memblokir seluruh pengadilan abadi, dan tidak ada sedikit pun ruang yang bisa keluar.
Para dewa yang datang untuk membantu sedang mencari di mana-mana di seluruh pengadilan abadi, bahkan tidak melepaskan setetes air pun. Dalam situasi ini, batu di pot bunga Tang Zichen sangat berbahaya. Oleh karena itu, Gao Xiaolian harus menemukan batu tempat Tang Zichen bersembunyi secepat mungkin dan kemudian menemukan cara untuk mengeluarkannya dari pengadilan abadi, jika tidak, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan Tang Zichen. Bahkan jika Tang Zichen bersembunyi di batu itu, Kaisar Abadi akan memiliki banyak cara untuk memaksanya mati, atau bahkan, memenjarakannya selamanya. Gao Xiaolian, kamu juga datang. Leng Tianling melihat Gao Xiaolian dan sibuk menyapa. Gao Xiaolian Yue sedikit mengangguk, wajahnya berpura-pura marah. Yue kecil, mengapa kamu tidak duduk sebentar dan aku akan menemukannya, kata Leng Tianling dengan penuh dedikasi. Leng Tianling mengejar Gao Xiaolian ini diketahui banyak orang, meskipun Leng Tianling memiliki begitu banyak anak dan cucu, jika mereka dapat menikahi Gao Xiaolian, kekuatan keluarga Leng mereka akan diperkuat dengan jumlah poin yang tidak diketahui. Sayangnya, Gao Xiaoyue sama sekali tidak meremehkannya, selain itu, Gao Xiaoyue sekarang adalah wanita Tang Zichen. Tidak perlu, dan juga, jangan berilusi tentang aku di masa depan, tidak mungkin di antara kita. Gao, dengan Tang Zichen sebagai saudara laki-lakinya yang tampan, dan kemudian memandang Leng Tianling sebagai pamannya, dia hampir tidak melakukannya muntah. Leng Tianling sama sekali tidak terlihat khawatir dan tersenyum, Yue kecil, apakah kamu yakin itu tidak mungkin di antara kita? 10.000% yakin. Xiao Yue di seluruh dunia abadi, hanya ada 20 atau 30 pria yang bisa menandingimu, dan sebagian besar dari 20 atau 30 ini sudah cukup untuk menjadi kakek buyutmu. Hanya aku, Leng Tianling, yang memiliki perbedaan usia terkecil. Bersamamu aku benar-benar tidak dapat menemukan pria lain yang cocok denganmu lebih baik dariku. Itu yang kamu pikirkan. Gao Xiaolian Yue terdiam. Yue kecil, jika kamu terus begini, aku benar-benar tidak akan mengejarmu, dan kemudian kamu akan menyesalinya, hahaha. Leng Tianling tertawa, tidak heran dia tidak khawatir sama sekali, dia sangat yakin pada dirinya sendiri. Jika Tang Zichen tidak muncul, Gao Xiaolian benar-benar tidak punya banyak pilihan. Perbedaan usia terkecil dengannya adalah Leng Tianling, tetapi Leng Tianling sudah penuh dengan anak dan cucu. Jika Gao Xiaolian tidak bisa melihatnya, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Gao Xiaolian tidak lagi berbicara omong kosong dengan Leng Tianling dan sibuk mencari Tang Zichen. Otak Gao Xiaolian menganalisis, Tang Zichen tidak mungkin berlari terlalu jauh setelah melakukan hal buruk di kamar Kaisar Abadi, dia pasti akan bersembunyi di sudut ruangan sehingga kecil kemungkinannya untuk ditemukan dan dia masih bisa melihat keburukan Kaisar Abadi. Oleh karena itu, Tang Zichen pasti ada di suatu tempat di kamar Kaisar Abadi. Gao Xiaolian benar. Jadi Gao Xiaolian segera pergi ke kamar tidur Kaisar Abadi dan berpura-pura mencarinya. Kaisar Abadi tidak menghentikannya, karena seluruh pengadilan abadi dipenuhi oleh orang-orang dari atas ke bawah, dan tidak peduli kemana mereka bisa atau tidak bisa pergi lagi. Gao Xiaolian memasuki kamar tidur Kaisar Abadi. Pada kenyataannya, ada banyak orang di kamar tidur Kaisar Abadi saat ini, dan Dewa Perang bermata tiga itu juga sedang mencari di kamar tidur untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah Gao Xiaolian memasuki kamar tidur, dia langsung mengunci suatu tempat. Di sudut tertentu kamar tidur ada rak pot bunga, dan di rak ada lebih dari selusin pot bunga yang sangat mahal. Setiap pot diisi dengan batu hitam kecil menghiasinya. Tang Zichen pasti bersembunyi di salah satu batu kecil. Gao Xiaolian berjalan dan melihat pot satu persatu. Masing-masing batu kecil itu memiliki panjang yang sama, dan tidak peduli apakah itu dilihat dengan mata atau disapu oleh akal dewa, tidak ada kelainan yang terlihat. Pada saat ini, Dewa Perang Tiga Mata muncul. Xiao Yue, kamu juga datang untuk membantu menemukan para pemberontak. Hati Gao Xiaolian Yue bersenandung, balikkan pencuri adikmu itu suamiku. Oh, ya, kamu juga datang untuk membantu. Gao Xiaolian sedikit tersenyum. Itu, Xiao Yue, bagaimana pendapatmu tentang masalah itu? Dewa Perang Tiga Mata juga mengincar Kozuki.
Benar, menikahlah denganku. Dewa Perang Tiga Mata, tolong jangan katakan itu, aku tidak akan menikah denganmu, maaf. Xiao Yue, kamu tidak benar-benar ingin memilih Leng Tianling kan? Ini urusan saya yang saya pilih. Xiao Yue, meskipun aku lebih tua dari Leng Tianling, aku bukan orang tua, aku juga sekarang tua dan kuat, aspek tertentu tidak akan pernah mengecewakanmu, dan aku tidak takut untuk memberitahumu hal itu, aspek yang bisa aku perjuangkan setidaknya selama 10 menit. Bajingan. Gao Xiaolian memarahi, dan berkata dalam hatinya, suamiku, dia 10 kali lebih kuat darimu. Lebih dari 2 kali lipat aku. Dewa Perang Tiga Mata tertawa, Xiao Yue, pikirkanlah, aku tidak seperti Leng Tianling, dia memiliki begitu banyak anak dan cucu, sementara aku, sebaliknya, tidak memiliki satu pun keturunan. Gao Xiaolian mendengus, apakah menurutmu aku tidak tahu tentang ketidakmampuanmu untuk memiliki anak? Jika kamu benar-benar keberatan, kita bisa mengadopsi. Keluar, teriak Gao Xiaolian Yue. Pada saat ini, Tang Zichen melihat wajah Gao Xiaolian. Gao Xiaolian datang ke Tang Zichen, sebuah pot bunga, dan tentu saja, Tang Zichen mendengar percakapannya dengan Dewa Perang Bermata Tiga. Bagus, kamu bermata tiga, beraninya kamu mengambil wanitaku. Kutuk Tang Zichen. Gao Xiaolian menemukan jalannya, tangannya membelai bagian atas batu pot bunga, tiba-tiba, dia merasakan salah satu batu berubah bentuk. Gao Xiaolian terkejut, dia telah menemukan Tang Zichen. Gao Xiaolian mengaitkan jarinya dan menyembunyikan batu itu di lengan bajunya. Dewa Perang Tiga Mata masih mengganggu Gao Xiaolian, dan Gao Xiaolian berjalan pergi dengan sibuk menghindarinya. Gao Xiaolian berpura-pura terus mencari sebentar, lalu mengambil alasan untuk pergi. Begitu saja, Tang Zichen meninggalkan pengadilan abadi. Apakah kita akan meninggalkan pengadilan abadi sekarang? Gao Xiaolian bertanya. Bagaimana dengan keluargamu? Don Zimer bertanya. Ya, keluargaku. Ekspresi Gao Xiaolian menjadi gelap, sepertinya tidak mungkin dia bisa membombardir Tang Zichen demi keluarganya. Tidak apa-apa, Little Moon, ketika aku cukup kuat untuk melawan Kaisar Abadi, aku akan membawamu ke sisiku. Lagi pula, jika kamu pergi bersamaku sekarang, keluargamu akan mati. Tapi, aku tidak ingin meninggalkanmu. Percayalah padaku, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama, jadi kamu bisa melemparkanku ke alam abadi bumi. Setelah berpikir lama, Gao Xiaolian mengambil batu di tangannya dan melemparkannya ke alam abadi bumi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Zichen mendarat di tanah. Setelah mendarat di tanah, Tang Zichen segera keluar dari batu. Fiuh, ada kejutan, hehe. Tang Zichen tersenyum dan mengambil tablet batu itu. Aku tidak tahu di mana aku sekarang, tapi seharusnya aman di sini, dan Kaisar Abadi tidak akan bisa menemukanku sama sekali. Tang Zichen menemukan kota terdekat untuk menanyakannya. Halo, di mana tempat ini? Tang Zichen bertanya kepada seorang pejalan kaki. Kerajaan Abadi Yunluo. Apa, negara peri Cloud Goblet? Tang Zichen terkejut, bukankah ini kampung halaman Zhou Mi di kehidupan sebelumnya? Ya, Senpai. Dan Raja sekarang. Sungai Lansing. Ayah Yun Meng dan Yun Zi telah dibunuh oleh Tang Zichen, dan ini bukan lagi negara yang dijalankan oleh klan Yun. Namun, karena kebetulan kembali ke sini, Tang Zichen harus pergi ke kota untuk melihat orang tuanya dari kehidupan sebelumnya. Tang Zichen kembali ke keluarga Zhou di kerajaan abadi Yunluo, yang telah banyak berubah tetapi masih samar-samar terlihat seperti sebelumnya. Ayah Tang Zichen, Zhou Ti, di kehidupan sebelumnya, tidak mengubah penampilannya, lagi pula, dia juga abadi, tetapi dia hanya abadi-abadi. Tang Zichen tidak muncul sebagai identitas aslinya, tapi palsu. Halo, senior Anda. Zhou Ti sibuk membungkuk saat melihat Tang Zichen. Jangan, saya Zhou Mi. Saya tidak nyaman tampil dalam penampilan asli saya, maaf ayah. Kamu Mier. Mata Zhou Ti merah. Oh ya, ini aku, reinkarnasi Zhou Mi. Tang Zichen tersenyum, dia tidak mengakui bahwa dia adalah Zhou Mi, dia hanya mengatakan bahwa Zhou Mi bereinkarnasi. Jutaan tahun yang lalu, kupikir kamu sudah mati. Zhou Ti merengek, bersambung.